Pemirsa, pertemuan politik antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto siang tadi di Hambalang juga tidak bisa dilepaskan dari suhu politik yang saat ini tengah berlangsung di Ibu Kota Jakarta jelang Pilkada Februari 2017 mendatang. Apa saja implikasinya? Kami akan membahasnya malam hari ini bersama 4 orang tamu saya. Di sebelah kanan, yang paling kanan adalah Andi Nurpati. Ibu Andi Nurpati adalah wakil dari pasangan Agus dan Silvi. Selamat malam, Bu Andi. Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Ansy Lema dari Jarot dan Ahok. Selamat malam. Selamat malam Mas Ansy. Dan juga Angga Wira, tim ses dari Anies Sandi. Selamat malam Mas. Malam Mas. Angga, dan juga Mas Gun Gun Herianto, pengamat politik yang akan membahas atau membedah atau melihat seperti apa pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto siang tadi. Mas Gun Gun, apa implikasinya terhadap Pilkada DKI Jakarta? Iya, sebenarnya kalau kita bicara konteks ya, ini kan namanya konteks yang polisemik. Dalam bahasa akademik itu konteks yang multi makna. Bisa ditafsirkan apa saja dan bisa berdimensi apa saja. Misalnya berdimensi power relation, bisa orang menafsirkan seperti itu, atau bisa juga menghubungkannya itu dengan situasi kekinian, bahwa ada satu agenda politik nasional yang butuh kohesi politik, kohesi sosial, termasuk juga prakondisi yang memadai, di mana orang itu antar elit terutama bisa kemudian saling bukan menegasikan tetapi saling mendukung. Tapi kira-kira melihatnya dari sisi Pilkada DKI Jakarta, apa pesan yang tersirat dari pertemuan? Jelas ya, karena titik kulminasi. Bagaimanapun kita tidak bisa menafikan ada satu konteks di mana konstelasi politik kita mengarah pada titik kulminasi dan berpotensi untuk kemudian banyak hal yang bisa menciderai. Antara lain adalah misalnya konflik horizontal. Dan ini kan memang harus menjadi konsen semua pihak. Saya pikir langkah Pak Jokowi, langkah Pak Prabowo adalah menunjukkan satu proses komunikasi politik yang bagaimanapun harus diapresiasi. Bertemunya dua orang dengan level elit, ini the leadership public, itu menurut saya akan menjadi role model ke bawah. Terlepas saya bilang bahwa pasti akan ada yang disebut dengan bacaan game teori ya. Misalnya mendapatkan apa masing-masing gitu ya, who get what when and how, itu pasti orang akan membaca itu. Tetapi menurut saya panggung tadi sangat impresif ketika bertemu, dan itu kemudian akan mengalirkan energi positif bagi publik. Termasuk jelang demo tanggal 4 mendatang, seperti itu? Ya, itu menurut saya akan ada dua agenda yang berkelindan. Pertama adalah soal ramenya beragam kanal saluran komunikasi terkait dengan demonstrasi 4 November. Yang kedua tentu titik kulminasi beragam isu menyangkut Pilkada DKI. Dan ini menurut saya dua-duanya tidak bisa dipisahkan, tidak bisa berjalan linear, ini interplay. Dan tidak pernah ada bacaan faktor tunggal dalam satu setting atau konteks komunikasi politik aktor. Ya. Mas Ansy, apa yang bisa dilakukan oleh dari tim Ahok Jarot menghadapi atau jelang demo tanggal 4 November mendatang? Ya, demonstrasi itu bagian dari cara menyampaikan aspirasi publik, dan itu sehat dalam proses demokrasi. Kita sudah memilih demokrasi dan itu adalah konsekuensi yang harus kita apresiasi. Demokrasi tanpa dialektika, tanpa diskursus itu bukan demokrasi. Tetapi yang perlu ditegaskan di sini adalah demokrasi mesti lewat diskursus, mesti lewat adu otak, bukan adu otot. Demokrasi harus mengedepankan kontes ide cerdas, bukan cara-cara yang buas dan beringas, ya. Dan kemudian demonstrasi ataupun demokrasi ini juga harus dijalankan secara etis, kira-kira demikian. Tetapi menarik, saya juga ingin mengomentari pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo hari ini bersama Pak Prabowo. Pertemuan tokoh-tokoh politik pasti selalu terkait erat dengan momentum politik di baliknya ataupun yang melatar belakanginya. Kalau kita lihat, Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto adalah tokoh nasional, tokoh bangsa. Jadi pertemuan dua tokoh ini kalibernya atau levelnya itu bukan sekedar politisi biasa. Mereka saya sebut sebagai politisi negarawan. Kalau negarawan yang bertemu, tentu yang dipikirkan bukan sekedar who gets what, when, and how, bukan sekedar how to get power, tetapi tentu mereka akan bicara soal values bangsa ini. Ya, tetapi mereka tentu akan bicara tentang bagaimana menjaga kelangsungan hidup bangsa ini. Tetapi ketika seorang presiden meluangkan waktu secara khusus bertandang ke rumah ketua umum Partai Gerindra, tentu ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau halayak ramai.
komunikasi politik antara Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo ini pernah juga dilakukan. Kita tahu bahwa 2014 kedua tokoh ini masuk dalam kontes elektoral Pilpres. Ya. Dan pada saat itu rivalitasnya cukup ketat. Tetapi kita bisa lihat, setelah proses Pilpres itu selesai, Pak Jokowi mendatangi kediaman keluarga Pak Prabowo di Jalan Kertanegara, dan pada saat pelantikan, Pak Prabowo datang. Ini adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh dua orang negarawan, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, bahwa pertarungan ataupun kompetisi politik boleh begitu keras, tetapi yang namanya persaudaraan sebagai sesama anak bangsa, inilah yang utama. Karena itu, kalau kita bicara dalam konteks pilkada hari ini, pesan yang ingin disampaikan oleh kedua tokoh bangsa ini, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo Subianto, mereka ingin mengatakan bahwa yang berdaulat di Republik ini adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya, dan juga NKRI. Karena itu, politik hari ini, kampanye politik dimanapun, di Jakarta ataupun di 100 kabupaten, kota, dan provinsi, ini harus dijalankan secara sehat, secara demokratis, dan mengedepankan ide-ide yang cerdas dan etis. Baik, Mas Angga. Jadi silakan ya berkompetisi, tetapi hindari politisasi sara. Itu kata kunci. Baik, Mas Angga, dari tim Anies dan Sandi melihatnya seperti apa pertemuan tadi siang terkait dengan Pilkada DKI Jakarta? Mungkin sebelum masuk ke sini, saya ingin menyampaikan salam bersama dulu untuk seluruh pemirsa, dan saya pikir konteks dari kebersamaan yang dibangun, spirit yang dibangun itu tercermin dari proses komunikasi yang tadi siang terjadi di Hambalang. Ya. Artinya proses komunikasi tersebut bisa meredakan suasana lah. Saya pikir dari banyak isu yang berkeliaran mungkin dalam berseliweran di medsos dan lain sebagainya. Artinya kita sepakat ya bahwasanya pilkada di DKI ini kan konstelasi yang mungkin harus dicermati bahwa ini adalah proses bagaimana persaingan ide dan gagasan. Baik. Tiga pasangan calon ini saya pikir juga kader-kader terbaik bangsa, dan itu kita lihat juga bahwa semangat dari Pak Prabowo, Pak Jokowi itu juga terrepresentasi dari kandidat kami. Kita ketahui bahwa Mas Anies Baswedan adalah juru bicara Pak Jokowi pada waktu Pilpres 2014, dan juga Bang Sandi adalah juru bicara Pak Prabowo. Nah, bagaimana dua kutub yang pada 2014 ini saling berkompetisi, pada saat Pilkada DKI ini bisa saling bersinergi. Nah, inilah adalah simbol bahwasanya Pilkada DKI itu bukanlah Pilpres 2014, tapi bagaimana kita mencari kepemimpinan yang mampu menyelesaikan persoalan di DKI Jakarta, persoalan bagaimana bahan pokok bisa stabil, lapangan pekerjaan bisa tersedia. Nah, saya pikir konstelasi gejolak sosial ini bisa teredam kalau persoalan pokok di DKI Jakarta ini bisa terselesaikan. Salah satunya. Bu Andi, harusnya ketika Presiden bertemu dengan Pak Prabowo, setelah itu harusnya bertemu dengan Pak SBY. Apakah sudah ada konfirmasi, ada rencana tersebut? Sejauh ini yang saya ketahui belum ada ya konfirmasi untuk ketemu Pak SBY. Kelihatannya sih memang bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi hari ini bertemu dengan Pak Prabowo itu bagian dari indikasi ada indikasi ketakutan Pak Jokowi terhadap demo tanggal 4 November yang akan datang, termasuk demo yang besok untuk buruh, tapi yang paling ditakuti pasti tanggal 4 itu, karena menyangkut ada kaitan dengan instabilitas nasional, juga kaitan dengan DKI, terutama karena Pilgub. Nah, di mana Pak Ahok sebagai incumbent yang sangat dekat dengan Pak Jokowi karena berpasangan pada saat itu, sekarang ini mendapat suatu masalah yang sangat-sangat krusial dan sangat besar, di mana Pak Ahok menyinggung, bahkan menyatakan kepada umat Islam bahwa jangan menggunakan, kurang lebih jangan menggunakan Al-Maidah 51. Nah, kasusnya, ya artinya ini yang menurut saya, kan ini yang menyebabkan kenapa ada demo tanggal 4 November. Ya. Jadi saya review itu karena Pak Ahok yang bikin pernyataan. Kalau tadi dari timnya mengatakan jangan ada politisasi SARA, itu justru harusnya dipegang oleh Pak Ahok sendiri gitu ya, karena beliau adalah gubernur yang harus memberikan contoh kepada masyarakat, dan dia juga yang memulai untuk membangkitkan macan tidur ya kan. Nah, kenapa tanggal 4 ini? Karena umat Islam merasa sangat terhina yang mereka sebut dengan penistaan agama Islam itu terhadap pernyataan Pak Ahok yang terjadi pada Pulau Seribu. Artinya apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini mendatangi Pak Prabowo, satu sisi menunjukkan bahwa ada kekhawatiran dari Pak Jokowi sendiri terhadap 4 November, itu satu.
Nah, yang lainnya perlu dilihat sebetulnya korelasi antara Pak Prabowo dengan 4 November ini kan keliru kalau kita mengatakan ini gerakannya Pak Prabowo misalnya ya, tanda kutip seolah-olah begitu. Padahal ini bukan. Ini adalah murni kemarahan umat Islam kepada Pak Ahok. Karena dianggap bahwa ada indikasi Pak Jokowi melindungi Pak Ahok ini sehingga mereka akan mendemo ke istana. Apakah kedatangan Pak Jokowi ke rumah Pak Prabowo yang tadi adalah bentuk dukungan dari Presiden kepada Pak Ahok? Nanti kita akan membahasnya pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews TV. Menurut saya bagus ya, soalnya itu kayak bisa mendamaikan semua aspek masyarakat yang ada. Saya setuju banget sama kegiatan kayak gitu karena kan jadinya bisa lebih meningkatkan kedamaian antara pas pilkada gitu juga sih ya, sama sekalian bisa meredam isu SARA kan. Dan kita juga sebagai masyarakat DKI ya melihat gubernur melihat aksi damai gitu ya, jadi kita pasti aman sih. Oh, setuju. Asal jangan ada isu SARA aja. Ya, Mas Gun-Gun, pertanyaan saya sebelum break tadi adalah apakah kedatangan Presiden Jokowi ke rumah Pak Prabowo yang tadi adalah bisa dibaca sebagai bentuk dukungan kepada Pak Ahok? Kalau sebenarnya eksplisit dukungan langsung tentu tidak. Tetapi kalau bicara konteks kronologis sebelumnya, bahwa di beberapa kesempatan Pak Jokowi memberi ruang political publicity pada Pak Ahok, ya. Contoh misalnya waktu MRT, Betul. itu kan memberi ada foto ruang berdua political di dalam publicity. Seperti itu ya. Kalau ini sebenarnya tidak langsung memberi ruang political publicity pada Pak Ahok, tetapi bahwa jika dibaca pun ada dimensi dukungan, misalnya untuk meredam situasi yang stimulasinya misalnya karena pernyataannya Pak Ahok, berarti kan secara tidak langsung itu juga merupakan bentuk dukungan. Kalau kita lihat ini kan kali ketiga Pak Jokowi jumpa dengan Pak Prabowo. Betul. Setelah Kertanegara, Istana Bogor, kemudian sekarang di Hambalang. Dan kalau kita lihat settingnya selalu pada saat ada titik kulminasi politik, waktu pelantikan, waktu kisruh misalnya Polri KPK, ya? Dan sekarang kita lihat konteksnya adalah pilkada serentak, lebih khususnya lagi adalah pilkada DKI. Jadi kalau saya bilang boleh aja orang membaca itu apakah reference power misalnya sebagai bentuk kekuatan rujukan di mana kemudian Pak Jokowi memosisikan diri tentu turut punya kepentingan untuk memosisikan pilkada DKI dan 100 pilkada lainnya itu berjalan damai. Kenapa menurut saya pilkada DKI mendapat porsi ya karena tadi lalu lintas isunya luar biasa sehingga harus ada membawa dari zona penolakan ini ke zona penerimaan. Itu ada satu teori yang menarik, itu social judgment ya, bahwa orang akan punya seperti situasi sekarang ini namanya latitude of rejection atau zona penolakan. Seperti misalnya tergambar dari reaksi-reaksi atas beberapa statementnya petahana. Baik. Dan itu menurut saya bisa kemudian didorong ke latitude of acceptance, jadi zona penerimaan. Dan zona penerimaan itu bisa saja bukan kemudian langsung mendorong orang ke bilik suara, tetapi membuat prakondisi isu itu menjadi ya. Mengatakan bahwa sebetulnya Presiden Jokowi memang sangat kelihatan nyata depan publik untuk melindungi, ya, mendukung Ahok sebagai calon gubernur. Karena konteks 4 November itu kan dalam rangka demo untuk Pak Ahok itu. Saya tidak mengatakan bahwa ini punya dimensi hubungan langsung, tetapi bahwa konsen Pak Jokowi pada pilkada itu berjalan damai, ya, dan itu pasti menguntungkan petahana untuk konteks DKI gitu. Kira-kira begitu. Mas Ansy, apa yang akan dilakukan oleh Pak Ahok untuk meredam suasana dan masuk ke zona acceptance tadi yang disebutkan Mas Gun-Gun? Ya. Jadi setiap fakta tentu ada teks, ada konteks, dan ada interpretasi. Kalau saya membaca pertemuan ini, itu sederhana saja. Bahwa Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ingin memberi pesan bahwa pilkada itu bukan memecah belah, bukan merobek keindonesiaan kita, tetapi justru harus mempersatukan. Dan keduanya bukan sekedar berkata-kata, bukan sekedar berjanji. Keduanya sudah memberikan bukti. Yang kedua, Pak Joko Widodo, ini kita tahu bahwa dia seorang Indonesia yang berasal dari etnis Jawa. Dalam kultur Jawa, silaturahmi, termasuk silaturahmi politik,
itu nilainya sangat tinggi dan luhur. Jadi bukan apalagi sebagai bentuk silaturahmi. dukungan presiden kepada Pak Ahok seperti itu. Silakan kita boleh membaca, tetapi saya katakan yang bertemu ini adalah level negarawan di dua pihak ini. Pak Prabowo ini adalah tokoh besar, Pak Jokowi juga adalah Presiden Republik Indonesia. Tentu yang mereka pedulikan itu adalah kelangsungan hidup Indonesia. Lebih dari sekedar siapa yang akan menjadi gubernur di DKI Jakarta ini. Mereka berpikir tentang visi besar, tentang Indonesia, apakah 50 tahun lagi ini akan masih ada atau tidak. Ataukah hari ini kemudian yang terjadi itu adalah proses disintegrasi bangsa. Nah, ini yang memicu mereka untuk kemudian menanggalkan semua kepentingan-kepentingan sempit untuk bisa bersikap passing over, melintas batas, ya. Dan menurut saya ini yang perlu kita apresiasi. Seperti ini kan sudah sangat jelas bahwa ini termasuk untuk kepentingan Pilkada DKI. Jelaskan tadi pernyataannya bahwa ini salah satunya adalah demi untuk kepentingan Pilkada, termasuk di dalamnya tentu DKI. Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kalau seperti itu memang sangat nyata bahwa seorang presiden mau melakukan kunjungan bertemu dengan Pak Prabowo kalau untuk kepentingan Pak Ahok ini betul-betul Pak Jokowi menjaga dengan maksimal, terlepas bahwa memang presiden berasal dari partai PDIP, tetapi kan dalam konteks kunjungan ini kan sebagai presiden. Pernyataan Bu Andi itu adalah interpretasi atau fakta yang Saya menanggapi pernyataan dia tadi yang menyatakan bahwa ini dalam rangka juga Pilkada DKI, di mana kita ingin melihat demokrasi seperti ini. Artinya beliau mengatakan kunjungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu rangkaian termasuk Pilkada DKI. Nah, karena itu artinya sudahlah, silakan publik yang menilai. Kami mengatakan bahwa sebetulnya yang tanggal 4 November ini adalah implikasi aksi masyarakat terutama umat Islam, kemarahan umat Islam terhadap pernyataan dan sikap Pak Ahok. Yang artinya kalau Pak Jokowi melakukan kunjungan itu sesuatu yang positif saja sebetulnya, tetapi semakin nyata bahwa memang beliau melakukan demi untuk kepentingan Pak Ahok. Pak Jokowi peduli pada pilkada, tetapi bukan untuk siapa yang menang. Peduli pada pilkada yang damai, berintegritas dan bermartabat. Sebagai kepala negara tentu harus posisinya ada di semua kelompok ini. Pak Jokowi itu bukan milik satu kelompok. Dia kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Itu poinnya. Jadi kepedulian Pak Jokowi itu kepada pilkada yang bermartabat, berintegritas dan pilkada damai. Itu poinnya. Dan Pak Prabowo sebagai tokoh besar, ya tokoh yang sportif dalam berkompetisi, itu mengapresiasi ini. Begitu Pertanyaannya kira-kira. kenapa hanya Pak Prabowo? Alangkah banyaknya ketua umum partai politik kalau terkait dengan pilkada. Juga, gitu. Ya semua ketua umum partai politik lah, ya kan? Nah, karena saya melihat tetap aja ini adalah komunikasi politik yang arahnya kepada kekhawatiran presiden terhadap gerakan 4 November. Baik, sebelum saya ke Mas Angga, saya harus break sejenak pemirsa dan tetaplah bersama kami di Talk to Anyes. Mas Angga, apa yang dilakukan oleh pasangan Anies dan Sandi untuk membantu agar demo pada Jumat mendatang tidak berlangsung ricuh? Ya salah satunya juru bicaranya pakai baju merah nih sama semuanya. Ini mendandakan bahwa sebenarnya ya pilkada DKI ini harus dimaknai sebagai suatu hal yang positif ya. Dan dari awal juga pasangan kami Mas Anies dan Bang Sandi selalu mengedepankan demokrasi sejuk, pertarungan ide dan gagasan, dan tidak pernah kita juga masuk ke wilayah SARA dan lain Apakah ada sebagainya. instruksi khusus dari Anies maupun Sandi untuk para pendukungnya di Jumat mendatang? Saya rasa tidak ada yang khusus ya, tapi memang semangat kebersamaan, semangat membangun dengan konstruktif itu sudah digelorakan dari awal kemajuan. Ya, itu Anda yakin bisa sampai ke akar rumput? Oh ya, dan itu dan sampai, ya? Mas Anies dan Bang Sandi selalu menyampaikan itu di setiap kesempatan gitu, bahwa yang terpenting bagaimana pilkada DKI ini menghasilkan suatu hal yang positif, bukan suatu hal yang disintegrasi. Dan saya pikir dengan diskusi-diskusi dengan situasi komunikasi yang dicontohkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu menandakan bahwasannya di level elit pun komunikasi itu berjalan dengan baik. Ada hal-hal yang sifatnya mungkin seperti yang kejadian ini ya kita persilakan pihak hukum untuk melakukan proses seperti itu, dan kita jaga hal tersebut dengan baik. Tapi tidak perlu juga hal tersebut kita maknai dengan suatu hal yang akan memecah belah bangsa. Baik. Seperti itu. Bu Andi, dari pasangan Agus Silvi seperti apa? Mas Agus, tidak ada instruksi yang jelas untuk kepada timnya untuk mengikuti atau menginstruksikan untuk hadir dalam demo tersebut.
kalaupun ada personil yang ikut yang kebetulan adalah tim suksesnya Mas Agus, maka itu biasanya karena individu, bukan karena sebagai tim sukses. Dia individu yang mungkin berkolaborasi atau dia menjadi anggota ormas atau organisasi atau individunya Artinya sebagai tidak umat Islam. mengatasnamakan sebagai tim sukses. Tidak mengatasnamakan tim sukses. Mas Agus sangat menghormati dan sangat menghargai yang namanya demokrasi. Silakan menyampaikan aspirasinya secara baik, secara elegan, secara santun, sesuai dengan aspirasi yang akan disampaikan kepada pemerintah tentunya dalam konteks ini. Apalagi ini ada kaitan dengan kandidat lain, maka tentu Mas Agus tidak akan menyentuh secara jauh terhadap persoalan ini. Silakan pemerintah selesaikan dengan baik, penegak hukum selesaikan dengan baik, dan menghimbau kepada yang menyampaikan aspirasi pada tanggal 4 November agar supaya melakukan demonya secara damai, secara sejuk, dan silakan sampaikan dengan baik. Kita berharap tidak ada anarkisme yang terjadi pada tanggal 4 November, dan pemerintah juga kita harap mendengarkan dengan baik, penegak hukum juga melaksanakan dengan baik tugas-tugasnya. Mas Ansy, dari pendukung Ahok dan Jarot, apa yang bisa disampaikan supaya demo berlangsung tertib, aman, dan juga damai? Iya, jadi dari kami itu memberikan apresiasi sepenuhnya kepada pihak manapun juga yang ingin menyampaikan aspirasi pada secara publik. Pesan kami adalah bahwa Jakarta ini adalah barometer politik nasional, ibu kota negara, dan inilah momentum untuk kita jadikan Jakarta sebagai model atau role model dalam proses pematangan pendewasaan politik. Sehingga kemudian daerah-daerah lain bisa melihat dan mencontoh bahwa pilkada di DKI Jakarta adalah sungguh pilkada yang damai dan bermartabat. Yang kedua, ketika kita bicara demokrasi, demokrasi itu tidak saja bicara soal kebebasan, tetapi demokrasi juga harus bersenyawa dengan ketertiban sosial. Bahkan order beyond the freedom. Bahkan yang namanya keteraturan sosial itu berada di atas kebebasan. Kebebasan itu tidak bersifat mutlak. The movement of my hand is limited by other laws. Ketika ada yang bertindak anarkis dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam negara Pancasila, kita punya elemen negara dan punya aparat negara. Biarkanlah negara yang menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban sosial ini. Baik. Mas Gun-Gun, apa kira-kira dampak dari demo yang akan berlangsung Jumat mendatang dengan Pilkada DKI Jakarta? Jadi gini, saya tidak ingin larut dalam ketakutan yang kemudian dibikin masif atau resonansi, dan bagus juga forum kita malam ini. Jadi bagi saya, pertama harus kita posisikan bahwa kebebasan mereka menyampaikan pendapat itu adalah bagian juga hal yang alamiah, dan itu menurut saya tidak perlu juga terlalu ditakutkan. Karena dijamin oleh undang-undang kan? Karena dijamin undang-undang. Tinggal sekarang, menurut saya concern dari para elit yang berkontestasi adalah memastikan jangkar-jangkar grassroots yang kemudian berpartisipasi dalam demonstrasi ataupun unjuk rasa itu dengan menghormati tadi keadaban politik. Ya. Karena kuncinya sebetulnya fase menentukan sekarang adalah daya tahan demokrasinya, antara lain adalah seberapa kuat mereka yang berkontestasi itu tidak terjebak pada pragmatisme berlebihan dalam pilkada. Ini kan masih proses panjang sampai 2027 kita pilkada serentak nasional, dan ini baru yang kedua setelah 2015, dan masih ada beberapa pilkada yang akan jadi tahapan sampai kita di pilkada serentak nasional, bagian penting dari sebuah proses konsolidasi demokrasi kita. Mas Gun-Gun, terima kasih atas waktunya. Mas Angga juga terima kasih, Mas Ansy dan Ibu Andi juga terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Talk to Anyus pada malam hari ini. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa. TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan tidak akan mentolerir pihak-pihak yang melakukan provokasi dan memecah belah bangsa. Menanggapi rencana unjuk rasa 4 November mendatang, Gatot pun memastikan TNI siap bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban. TNI akan mengerahkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kebinekaan. Itu juga diamankan oleh Presiden pada saat ulang tahun TNI ke-75 Oktober di Serang. Kapolri di depan kita BKO-kan, ya, karena BKO masukan saya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Tapi kita juga bekerja, gitu, ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Narasumber pada pagi hari ini, Andrew silakan. Baik Nita dan Arif, salah satu poin di deklarasi kampanye damai yang sudah dibubuhkan oleh ketiga pasangan calon Gubernur DKI Jakarta yakni adalah menciptakan
kampanye yang demokratis, yang damai, dan juga berintegritas. Poin damai ini akan menjadi fokus karena bagaimana menciptakan suasana yang tertib dan aman di ibu kota. Untuk membahas ini, saya sudah bersama dengan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar. Selamat pagi, Pak Boy. Bisa dijelaskan untuk pagi hari ini sebenarnya ada acara apa, Pak, dengan tampilan yang berbeda dari Pak Boy? Ya, kebetulan hari ini ikut apel pagi saja di Makobrimob ya. Di kebetulan seluruh dari pejabat utama kita apel pagi. Bagaimana Pak Boy ketersediaan dan juga kesiapsiagaan personil baik itu kepolisian, Brimob di pilkada ini? Pada dasarnya semua satuan di Polri itu sudah mendapatkan semacam plotting ya, termasuk fungsi-fungsi yang ada di Polri, apakah itu dari Reskrim, Intelijen, kemudian juga dari Brimob termasuk. Jadi kita akan mengelola seluruh wilayah Indonesia, dalam artian ada 101 wilayah pilkada yang saat ini dilakukan pengamanan dengan operasi Mantap Praja. Jadi operasi Mantap Praja ini di 101 wilayah, ada provinsi ada 7, kemudian lebihnya adalah kabupaten dan kota. Oleh karena itu masing-masing kepala operasi itu dipimpin oleh para Kapolda yang melaksanakan, termasuk di Polres, berarti para Kapolres. Jadi semua secara mandiri melaksanakan operasi ini dan secara berjenjang melaporkan hasil kepada Polda, kepada Mabes Polri untuk dilakukan semacam pengawasan, supervisi oleh Mabes Polri. Supervisi ini apakah rata di semua daerah? Ada 101 daerah yang serentak menyelenggarakan pilkada, semuanya dipimpin oleh Kapolda di setiap daerah. Apakah seperti itu, Pak Boy? Untuk kita yang di Mabes Polri ini kan dibagi, jadi ada ke wilayah timur, wilayah barat, ke tengah, dalam artian masing-masing level kepangkatan itu berbagi tugas ke daerah-daerah, termasuk juga personil kita, personil dari direktorat atau di bawah jajaran Baharkam atau di bawah Brimob sendiri. Jadi berbagi tugas masing-masing sesuai dengan permintaan oleh para Kapolda, karena masing-masing Polda memiliki karakteristik kerawanan berbeda-beda dan tingkat kebutuhan personil berbeda-beda. Oleh karena itu kita sistem subsidi silang anggotanya. Artinya apabila ada wilayah yang pilkadanya tidak terlalu padat aktivitasnya, maka itu diperbantukan ke daerah-daerah yang aktivitas pengamanannya padat. Kalau untuk di Jakarta sendiri bagaimana Pak untuk mengamankan daerah yang dianggap merupakan, kita tahu bahwa selama 1 bulan ini begitu banyak demonstrasi atau unjuk rasa yang ada di Jakarta? Ya, pada dasarnya dalam konteks pengamanan, pengawalan pelaksanaan pilkada ini, termasuk berbagai aktivitas masyarakat lainnya, katakanlah seperti pelaksanaan unjuk rasa itu kan sudah menjadi kewajiban bagi kepolisian, di mana di era reformasi ini kegiatan unjuk rasa itu adalah sesuatu yang hari-hari kita lihat. Nah, dalam hal ini kita memang menyiapkan sejumlah pengamanan ya, terutama kalau di Jakarta berarti nanti akan dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, di mana tentu bersama dengan unsur TNI, dengan unsur pemerintah daerah, itu bersatu padu untuk memberikan suatu kondisi yang aman, kondusif, dengan pendekatan persuasif, pendekatan preventif. Yang terpenting adalah berkaitan dengan aktivitas unjuk rasa, semuanya bisa berjalan tertib, tidak melakukan pelanggaran hukum, apalagi melanggar pidana, dan tentunya kita berharap aktivitas ini didukung oleh semua elemen masyarakat agar tetap tertibnya. Pak Boy, pendekatannya persuasif. Kita perlu konfirmasi juga Pak, mengenai instruksi dari Kapolda Metro Jaya, ada perusuh di Jakarta langsung tembak di tempat. Apakah itu benar Pak? Nah, itu tidak benar ya, tidak seperti itu. Petugas yang pengamanan unjuk rasa ini dapat dikatakan sudah diinstruksikan untuk tidak membawa senjata api. Jadi itu adalah instruksi dari Kapolri langsung, dan saya yakin Kapolda juga sudah menyampaikan itu kepada jajaran ya. Dan bahkan pada rapat koordinasi juga beberapa kali itu ditekankan oleh Kapolri bahwa tidak dibenarkan melakukan tindakan secara represif ya. Dalam artian kita melakukan pengawalan kepada masyarakat. Yang terpenting aktivitas unjuk rasa ini bisa berjalan aman, tertib, dan kemudian juga unjuk rasanya damai. Itu yang diharapkan. Jadi jangan sampai memprovokasi, dan masyarakat juga kita berharap jangan sampai terprovokasi. Jadi perlu kita jaga bersama agar tetap tertib.
Tindakan di lapangan jika ada kelompok atau golongan yang mengarah ke aksi anarkis, Pak, seperti apa? Di Polri sudah ada aturan prosedurnya, ada SOP ya. Jadi kita mulai dari kondisi eskalasi yang tertib ya, sampai adanya gangguan, ada tindakan-tindakan tanpa alat yang dilakukan oleh Polri, di mana kita punya Perkap ya, nomor 1 tahun 2010 yang tahapan-tahapannya itu disesuaikan dengan kondisi ancaman yang ada, termasuk Perkap nomor 1 2009 berkaitan dengan penggunaan kekuatan oleh personel. Jadi secara gradual tahapannya, eskalasinya disesuaikan dengan personil yang ada, dan tindakan kepolisian yang dilakukan itu dilakukan secara bertahap, tidak dalam konteks tiba-tiba langsung dengan mengedepankan upaya-upaya penindakan atau penegakan hukum, tapi ada upaya pencegahan, persuasif, mengajak untuk tertib, kemudian juga ada upaya pencegahan agar tidak berkembang menjadi potensi bahaya. Pak, itu di lapangan, tapi bagaimana dengan akun-akun media sosial yang begitu masif, mereka memiliki follower yang banyak seperti itu untuk membuat opini-opini publik. Langkah antisipasi dari kepolisian seperti apa? Sesaat lagi, Pak ya, di Apa Kabar Indonesia, pemirsa, tetaplah bersama kami.